kabar? Assalamualaikum. Ketemu lagi di channel gue, Zikri Haddad. Ketemu lagi sama gue. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik, dalam keadaan tenang, dalam keadaan nyaman, dalam keadaan kuat, dalam keadaan berani, dan dalam keadaan bahagia. Amin. Kali ini gue bakalan bahas satu topik yang banyak juga ditanyain oleh kalian. Topik ini yaitu tentang pertanyaan kenapa kok mudah capek dan mudah lelah. Oke, sebelum gue masuk ke topik, sebelum gue bahas, mungkin gue mau ngucapin terima kasih buat subscriber gue, buat semua yang udah komen, terima kasih banyak. Dan jangan lupa nanti ada hadiah buat top komen. Terus buat yang sudah like, terima kasih juga. Terus buat subscriber, jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe gratis, karena kalian akan dapat ilmu-ilmu menarik, fakta-fakta, dan pengalaman-pengalaman yang sangat bermanfaat buat kalian keluar dari zona cemas kalian. Amin. Kali ini gue akan bahas ya, langsung aja. Kenapa sih kita ini orang-orang anxiety ini, orang-orang cemas itu gampang capek ya om? Bentar-bentar capek, bentar-bentar capek. Kenapa? Ya jelas, dia ini gampang capek dan gampang lelahnya ini memang karena dua faktor sebenarnya. Faktor yang pertama itu ya karena kecemasan kalian yang membuat kerja organ tubuh kalian ini bertambah berat. Ya namanya orang cemas itu biasanya pasti hal-hal yang terjadi itu biasanya berdebar-debar ya. Itu kan berarti kan kerja organ tubuh kita ini terutama jantung lebih ekstra. Lah ini sesuai nggak dengan nutrisi yang masuk gitu. Kalau nutrisi yang masuknya nggak sesuai, ya dia jadi kerja sedikit capek, lemes sedikit capek, aktivitas sedikit capek ya karena itu. Kenapa kok nutrisi tidak sesuai? Karena kalian pantang. Makanya nggak usah pantang, udah tobat dari pantang. Kecuali pedas berlebih, asam berlebih, soda, dan kopi seandainya sebelum makan. Tapi kalau seandainya kalian sudah, lambung kalian sudah baik, sudah sehat sekali, sudah tidak masalah ya, hiduplah seperti orang normal ya. Ya, oke, tadi yang pertama itu ya faktornya. Yang kedua, karena faktor lambung Anda sendiri yang belum sepenuhnya pulih. Bukan dalam artian seperti apa ya gitu, tapi belum sehat 100% aja lambungnya ya. Seperti itu. Kenapa? Karena efeknya itu dari kecemasannya itu sendiri juga. Balik lagi ke kecemasan. Jadi nih efeknya itu, efek dominonya seperti ini. Awalnya nih kalian jadi dari orang normal ya, orang baik-baik saja ya, masa lalu kalian lah. Terus tiba-tiba kalian dihadapkan sama beberapa persoalan, beberapa masalah, atau masalah orang lain juga yang kalian tampung, atau energi-energi negatif juga yang kalian terima dari hal-hal yang mungkin sifatnya negatif. Search dari Google tentang penyakit, terus tentang hal-hal yang negatif ya, akhirnya timbul kecemasan. Mulai tuh kecemasan. Jadi awalnya dari kalian sendiri ini dari normal, terus kalian banyak persoalan, banyak masalah, atau banyak beban, atau masalah orang lain, atau
energi negatif dari lingkungan sekitar. Dari situ lanjut ke kecemasan. Ya. Nah, dari kecemasan inilah akhirnya naikin asam lambung. Ya. Jadi asam lambung tidak terkontrol karena cemasnya kalian. Lah, ini yang akhirnya membuat sensasi-sensasi macam-macam yang kalian rasakan. Gitu aja. Lah harus kalau ngebalikinnya lagi gimana Om? Ya tinggal dibalik, di rewind. Ya, caranya gimana? Ya cemasnya dihilangin. Gimana Om caranya ngilangin cemas? Persoalannya diselesaikan, masalah-masalahnya dihadapin, jangan ditinggalin. Karena kalau ditinggalin itu malah jadi beban. Jadi numpuk-numpuk masalahnya, bebannya numpuk-numpuk. Diselesain gimana caranya bisa selesai. Ya, terus nanti kalau kalian punya masalah ini udah nggak ada, kalian udah bisa selesaikan, kalian sudah berani untuk menyelesaikan, itu beban kalian semakin berkurang, kalian akan semakin enteng, asam lambungnya udah mulai membaik. Kalau asam lambungnya udah mulai membaik, ya otomatis sensasi-sensasi ini udah mulai berkurang. Gitu. Sampai sepenuhnya kalian sudah asam lambungnya udah normal kembali dengan cara-cara metode-metode yang setiap part-part gue pasti isinya tips semua, metode semua. Masa sih salah satu gak ada yang nyangkut di kalian? Banyak sih, sudah ratusan orang mungkin yang sudah sembuh ya. Mungkin ribuan mudah-mudahan, cuman gue nggak mungkin yang info yang masuk ke gue mungkin bisa ratusan ya mungkin ya. Jadi seperti itu. Nah, jadilah sembuh. Caranya seperti itu. Faktornya itu. Jadi balik lagi, mau faktor karena lambung yang kurang sehat, belum sehat sepenuhnya, belum pulih sepenuhnya pun karena memang efek dominonya dari awal memang dari kalian sendiri gitu. Jadi benang merahnya ini adalah masalah-masalah kalian, beban-beban kalian, atau mungkin energi-energi negatif dari lingkungan sekitar, atau yang kalian ambil sendiri energi negatifnya dengan hal-hal yang negatif ya, hal negatif gitu umumnya ya. Terus juga mungkin dari orang lain hal-hal negatif, kalian sering dengar curhat orang, nampung masalah orang, terus nggak kelar-kelar, akhirnya jadi kalian pikirin, akhirnya kalian jadi stres sendiri. Kalian stres, akhirnya asam lambung kalian naik terus, tidak terkontrol, yaitu akhirnya nimbulin sensasi-sensasi. Terus kalian makin panik, kok nggak sembuh-sembuh nih, kenapa kok berasa begini, karena kalian nggak tahu nih sebelumnya kok kenapa berasa begini, makin panik. Ke dokter bilang cuma asam lambung, enggak kok gue rasanya begini, padahal dokter udah bilang ini asam lambung. Nggak percaya sama dokter, udah gue tetap begini, makin panik lagi, berobat ke lain dokter, ke rumah sakit, ke alternatif, akhirnya sampai nggak disuruh ronsen sendiri, nggak suruh EKG sendiri, segala macam, hasilnya normal. Memang asam lambung yang ditimbulkan dari stres kalian. Stres bisa dari dalam hidup kalian, tapi stresnya ringan, ya alhamdulillah gitu. Bukan stresnya gimana ya, biasa lah, yang namanya hidup itu biasa gitu. Jangan, binatang aja bisa stres, kalau ngelihat orang aja dia bisa stres gitu, tapi nanti baik lagi normal kan. Itu nanya, mas sekarang kan udah tahu nih kalian kenapa, ya udah, obatnya udah banyak, caranya udah banyak, metodenya udah, balikin lagi, hilang deh tuh nanti yang sering capeknya. Karena si cemasnya ini udah nggak ada, jantungnya ini udah nggak berdebarnya, udah nggak terlalu cepet, udah stabil, jadi dia nggak terlalu makan energi, makan nutrisi. Akhirnya ya kalian tenaganya udah kumpul lagi. Terus makannya juga jadi pantang. Nah, mantang makanan itu adalah ketidakbahagiaan, bukan kebahagiaan. Sedangkan ketidakbahagiaan adalah pemicu stres. Oke? Jadi kalau yang nyuruh mantang makan itu dia salah. Mungkin dia kena anxiety-nya kurang lama. Ya. Jadi seperti itu. Oke? Jadi dari situ kalian bisa berpikir, kalian bisa tarik kesimpulan, oh jadi begini doang ya, udah sembuh deh ya, kabarin gue biar gue ikut bahagia ya. Mungkin kali ini gue nggak mau berpanjang-panjang, nggak mau berlama-lama, jadi cuman gue mau kasih tahu kenapa kalian mudah lelah, yaitu faktor utama karena kecemasan kalian membuat organ tubuh kalian ini bekerja lebih ekstra, sedangkan nutrisi yang kalian masukkan ini mungkin tidak cukup karena kalian pantang makan, atau mungkin memang kalian takut makan, atau mungkin memang nutrisinya ini nggak baik, nggak cukup, jadi kalian cepat lemas, cepat mudah lelah ya. Seperti itu ya. Nah makanya cemasnya dikurangin, dihilangin dengan cara apa biar nggak cemas. Persoalannya ini diikhlasin. Kalau memang saya nggak ada persoalan kok, nggak ada masalah, ya sudah, nanti relaksasi, dibersihin tuh kecemasannya,
ditenangin. Saya sudah mengikhlaskan masa lalu saya. Sekarang saya sudah mengikhlaskan diri saya. Saya sudah tenang sekarang, saya sudah bahagia. Saya sudah mengikhlaskan kesalahan saya. Saya sudah mengikhlaskan kesalahan orang lain. Saya sudah udah terus di-clearin tuh, disapuin tuh. Jadi itu yang bikin cemas tuh. Jadi disapuin dengan afirmasi seperti itu, seperti yang gue bahas di video sebelumnya, dengan cara masukin sugesti positif. Nah nanti tuh faktor cemasnya tuh udah dihilangin, kalian udah gak cemas, asam lambungnya udah kembali membaik, baru deh. Dan jangan nanti ada sensasi sedikit, wah panjang lagi urusan. Enggak, urusan berapa detik, berapa menit kelar, udah balik lagi. Jangan dipanjang-panjangin. Oke, mungkin gitu aja. Gue Zikri Haddad. Jangan lupa subscribe, gratis. Jangan lupa komen, dapat gift dari gue ya. Mungkin gue akan kembali dengan video-video gue selanjutnya. Insyaallah bermanfaat buat kalian semua. Oke, dadah, assalamualaikum.